Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini di jaringan komputer kita akan membahas mengenai protokol jaringan komputer. Kita ketahui bahwasanya di dalam protokol jaringan komputer itu terdiri dari beberapa klasifikasi di dalamnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas satu persatu mengenai protokol jaringan yang ada di dalam komputer itu. Nah, kita ketahui bahwasanya di dalam protokol jaringan komputer ya, kita harus mengetahui nanti apa itu tentang definisi protokol, kemudian seperti apa protokol itu bekerja, kemudian manfaat dan ide utama di dalam protokol itu sendiri. Kita ketahui bersama bahwa ya, ada bagian-bagian yang penting di dalam proses pertukaran informasi. Nah, di dalam proses pertukaran informasi itu ada data di dalam komputer di mana perlu protokol di dalamnya untuk mempertukarkan informasi dari komputer yang satu dengan komputer yang lain. Nah, di dalam protokol jaringan ya, di dalam protokol jaringan itu dikenal ada namanya bagian utama di dalam protokol jaringan. Nah, di bagian utama dalam protokol jaringan ini, selain manfaat protokol juga memiliki tiga bagian yang paling utama, yakni Service Access Point-nya, SAP-nya, kemudian ada juga Service Data Unit atau SDU, dan Protokol Data Unit atau PDU. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan membahas satu persatu seperti apa protokol itu. Protokol itu sendiri ya, adalah suatu aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi dari protokol itu, di mana di dalam protokol itu ada sisi pengirim atau transmitter, di mana sisi penerima disebut sebagai receiver. Jadi kalau si pengirim disebut transmitter, kalau penerima disebut sebagai receiver. Nah, agar komunikasi dapat berlangsung dengan benar, ya, walaupun sistem yang terdapat dalam sistem tersebut berbeda, maka protokol merupakan tata cara atau aturan komunikasi data, nah, di mana dalam jaringan untuk melaksanakan komunikasi berbagai macam vendor komputer. Nah, dari sisi banyaknya vendor ini memungkinkan kita untuk menyatukan yang namanya jaringan. Ya, baik dari sisi standar yang disetujui oleh penerjemah maupun interpreter atau bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Kemudian berikutnya adalah seperti apa dalam dunia komputer dan telekomunikasi interpreter identik dengan protokol. Nah, protokol itu sendiri dikenal yang namanya Apple Local Talk. Apa Apple Local Talk itu adalah merupakan suatu protokol jaringan yang dikembangkan khusus untuk jaringan yang terdiri dari komputer Apple Macintosh, yang mengizinkan para penggunanya untuk saling berbagi berkas printer agar dapat diakses oleh pengguna lainnya. Dalam protokol jaringan itu ya, ada juga namanya TCP/IP. Ya, TCP/IP sudah pernah kita bahas sebelumnya. Transmission Control Protocol, Internet Protocol adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunikasi internet dalam proses tukar menukar data dari satu komputer ke komputer yang lain. Adalah tentang protokol IPX atau SPX. Apa itu? Adalah jenis protokol yang memungkinkan atau interrupt paket change ya. Sekuensinya paket change mempunyai fungsi utama sebagai media transmisi data, di mana menjamin fasilitas data yang ditransmisikan oleh IPX sehingga saat dikirim tidak mengalami gangguan ataupun terjadi kerusakan data. Nah, olehnya itu di dalam NetBIOS, nah, ya, ada juga NetBIOS adalah Network Basic Input Output System, suatu antarmuka interface sebuah protokol yang dikembangkan oleh IBM,
Nah, fungsi dari protokol ini berkisar di atas 3 layar paling atas. Yang pertama ada yang namanya session, presentation, dan application. Nah, 3 layar ini yang menaungi NetBIOS memberikan suatu interface standar bagi layar di bawahnya. NetBIOS juga dapat dikirimkan sebagai sebuah application program interface atau API ya, untuk bertukar data, di mana memberi programmer akses ke berbagai sumber data untuk menciptakan hubungan dua komputer atau antar dua aplikasi pada komputer yang sama. Nah, ini mengenai tentang protokol jaringan. Nah, di dalam protokol jaringan juga kita perlu tahu ya manfaat dalam jaringan komputer. Jaringan ada berbagai manfaat. Yang pertama adalah protokol IRP untuk address resolution protocol untuk mengurusi keterhubungan perangkat keras komputer dengan pengalamatan jaringan melalui MAC address. Untuk apa sebenarnya IRP ini? Ya, untuk memberikan bagaimana perangkat keras komputer itu bisa melakukan proses pengalamatan ya melalui MAC address. Kemudian yang kedua, layanan email surat elektronik tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya protokol. Tidak akan ada terjadinya komunikasi yang baik apabila email di dalam protokol itu tidak berjalan dengan baik. Contohnya adalah SMTP, IMAP, PAP3, di mana yang mengurusi tentang layanan email ya, bekerja dalam bertukar proses komunikasi di dalam jaringan. Kemudian yang ketiga, memudahkan di dalam penyediaan dan menggunakan layanan berbasis web. Nah, melalui web server dan aplikasi web browser menggunakan protokol HTTP atau HTTPS, di mana layanan data yang disajikan melalui web dapat berbentuk teks, video, audio, gambar, atau kombinasi. Nah, inilah yang memungkinkan kita bisa bertukar data dalam bentuk teks, gambar, audio ini melalui web server ya, melalui protokol atau pintu HTTP dan HTTPS. Kemudian yang keempat, memudahkan kita di dalam melakukan proses unggah dan unduh file ya, transfer, download, dan upload, di mana secara transfer dari dan ke sesuatu direktori atau subdirektori antar komputer pada jaringan komputer menggunakan protokol FTP ya, atau file transfer protocol. Ya, ini membahas mengenai bagaimana proses transfer dan download. Nah, semua itu adalah manfaat daripada protokol jaringan. Yang kelima adalah memberikan keamanan data ya, baik itu dalam bentuk login pada layanan jaringan komputer, kemudian bagaimana memanfaatkan encryption, description protokol ya, ada namanya SSL. Ya, jadi misalkan jika tidak ada protokol SSL maka telah terintegrasi ke dalam aplikasi web browser, sedangkan mayoritas dalam online saat ini berbasis web dan mobile. Jadi sekarang ini penggunaan internet ya, baik itu dalam bentuk web dan mobile ini sangat banyak sehingga membutuhkan yang namanya keamanan. Nah, baik itu keamanan dalam bentuk login, nah semua itu diatur di dalam manfaat protokol. Berikutnya, manfaatnya adalah memberikan kemudahan di dalam mengendalikan remote ya, atau remote komputer, atau mengendalikan jaringan jarak jauh ya, termasuk memantau sistem ya, transfer file menggunakan protokol SSH dan telnet. Protokol SSH ini menyediakan keamanan yang lebih baik dibandingkan protokol telnet. Kemudian manfaat berikutnya, mampu melakukan proses mengecek koneksi jaringan komputer dan mengetahui sejauh mana pencapaian terhadap komputer atau server tujuan melalui perintah ya di dalam ICMP. Nah, di mana protokol ICMP ini pengguna komputer di dalam jaringan akan kesulitan di dalam mengecek koneksi yang ada. Jadi dia mengatur relay koneksi jaringan. Manfaat berikutnya adalah pasangkan protokol TCP/IP yang mendasar dalam pemodelan layar TCP/IP yang lebih baik, mudah atau simple dan sederhana, di mana mendukung kemajuan teknologi jaringan dibandingkan pemodelan layar OSI. Nah, hampir semua layanan pada aplikasi berjalan di mana jaringan komputer baik
internet maupun intranet ini mengikuti standar dalam pemodelan layar TCP/IP ini, sehingga proses komunikasi dalam jaringan berjalan sangat baik. Nah, kemudian yang kesembilan adalah bagaimana protokol UDP memudahkan di dalam menyediakan layanan yang lebih cepat tanpa perlu setup koneksi atau connect channels misalnya pada layanan streaming online. Jadi saat ini kan kemajuan teknologi internet ya, sehingga kita memudahkan kita melakukan proses streaming online. Jadi apa yang kita rekam saat ini itu pula yang akan dilihat langsung ke tujuan kita, itu disebut sebagai live streaming. Ini yang mengatur tentang protokol UDP. Itulah beberapa manfaat di dalam protokol jaringan komputer. Nah, di dalam protokol jaringan komputer kita perlu tahu juga seperti apa bagian utama di dalam protokol itu ya. Jadi bagian yang namanya 3 bagian terpenting di dalam protokol. Nah, ketiganya ini disebut sebagai Service Access Point atau SAP, ada juga Service Data Unit atau SDU, dan terakhir adalah Protokol Data Unit atau PDU. Nah, di dalam Service Access Point SAP ini, singkatan dari Service Access Point merupakan protokol yang berfungsi sebagai tatap muka interface, di mana antar layar-layar dibagi di bagian atas ini upper layer dengan layar-layar yang berada di bawahnya ini. Nah, di mana atau pada jaringan komputer setiap layar di bagian atas saling berhubungan dan berkaitan dengan layar bagian bawah dan maupun sebaliknya. Jadi SAP ini mengurusi layar bagian atas dan layar bagian bawah untuk melakukan proses tatap muka interface. Nah, kemudian yang kedua Service Data Unit atau SDU. Nah, untuk apa ini? Untuk melakukan proses membantu menangani paket data di antar layar. Jadi membantu proses kerja service access point untuk memberikan transmission paket data antar layar sehingga terjadi komunikasi yang baik. Apa itu protokol data unit atau PDU? Nah, protokol data unit ini berfungsi untuk mengatur pertukaran paket antara komputer pada jaringan. Nah, di mana pertukaran data unit ini ya, bagaimana dia bisa bertukar paket data dari komputer satu dengan komputer yang lain, sehingga dapat berbagai macam aspek layanan di dalamnya, termasuk manfaat protokol itu sendiri, kemudian ada bagian-bagian utama di dalam protokol jaringan, sehingga bagaimana proses pertukaran data itu baik dalam bentuk video, suara, gambar ini bisa transmisi dengan baik dari si pengirim ya dan sisi penerima. Nah, baiklah, itulah materi singkat yang sempat saya bawakan mengenai protokol jaringan, di mana kita akan bahas tadi sesuai dengan outline seperti apa manfaat protokol jaringan itu, kemudian apa-apa saja di dalam protokol jaringan, kemudian seperti apa langkah kerja di dalam proses protokol jaringan itu. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila Anda menyukai video ini, silakan Anda like, share, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.